Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik ya. Saya bau apa sih, Ki? Oke, untuk ini semoga sih nggak ada yang kebakar ya. Karena ada panas, guys. Cuma buat musikan dikit-dikit ya. Waduh, rokoknya meledak, guys. Oke, di sini mohon maaf aja. Ternyata ini rokoknya udah mau meledak, guys. Wah, bentar lagi meledak nih. Minggirin lah. Nah, kelihatan nggak? Nih, guys. Setelah diamati, udah panas banget ya. Ih, buset. Oke, untuk ini sementara ini nggak dinyalakan ya. Tadi udah buat musikan sih. Namun ternyata ini elko-nya, VCC-nya itu kurang. Jadi dia rawan banget ya meledak. Ini udah mau meledak loh. Oke, untuk ini udah sempat saya mainkan untuk musik. Itu hasil suaranya menurut saya udah bagus banget. Hanya saja ini nggak tahu entah dari elko-nya ataupun tahu dari VCC-nya, nggak tahu. Ini pakai CT32, kita coba cek elko ya. Kayaknya elko-nya minta ganti semua deh karena nggak bagus. Padahal di body dia tertulis, oh iya pantas 50 volt ya, bukan 80 volt. Mohon maaf, ini pokoknya panas sekali. Oke, untuk ini saya sudah tes dan hasilnya kurasa menurut saya udah top, udah enak banget. Hanya saja di sini saya emang sedikit teledor ya, mengingat VCC yang digunakan itu nggak sesuai ya. Pantas sih dari tadi emang ada bau-bau seperti elko yang mau meledak. Ternyata benar, ini sampai lepas ya lemnya tuh. Lemnya sampai lepas dan hasil suaranya emang benar-benar top. Dimana saya menggunakan ini dari mesin speaker aktif. Ini ya, mungkin ada yang pernah lihat dalemannya. Itu di sini ada elko 2. Ada elko 2 yang pertama, terus selanjutnya ini di sini di panel depan dia ada PCB-nya kecil. Bentar, kita cari dulu ya potongan PCB-nya. Ini sih nggak jauh dari sini ya, ada. Ini belum diantar ya, kalau diantar wah ada yang malas sendiri ya guys. Oke, ini untuk seperti ini tampilan depannya. Ini adalah kit speaker aktif. Ya, untuk ini adalah kit speaker aktif dan saya hanya mengambil drivernya saja. Saya potong.
dan saya melakukan modifikasi. Di mana ini kemungkinan udah ada yang punya ya, mungkin ada ready stock di rumah, ada yang senang power amplifier dan kebetulan Anda juga punya mesinnya seperti ini. Itu saya melakukan beberapa modifikasi, tentunya dengan tujuan emang lebih memaksimalkan suara. Ini tinggal meledak ya guys, benar. Oke, nanti kita akan bongkar sekalian ya, karena ini udah rusak, jadi kita bongkar sekalian. Oke, untuk ini dia itu rusaknya nggak rusak sih, ini hanya dapat dari rongsok, dan saya disuruh kawan untuk merakit amplifier untuk kamar. Ini udah versi apa adanya banget ya, bener-bener apa adanya, yang penting asal bunyi. Sebelumnya emang sudah saya saranin sih untuk kalau bisa elko-nya yang bagus, kalau bisa lagi transistor finalnya yang banyak. Syukur drivernya beli yang udah jadi, yang udah fix bagus. Namun emang karena request dari pemilik, itu mintanya yang penting bunyi, buat kamaran, nggak perlu ini. Aduh, ada kipas ya guys, mohon maaf ya apabila ada suara kipas masuk. Oke, di sini itu ada 2 kit sebenarnya kemarin. Yang pertama kit model jadul seperti ini, itu saya belum coba untuk memodifikasi untuk driver ini, karena mengingat jalur di bawahnya itu desainnya terlalu rumit, jadi kita rada-rada males untuk cek ataupun melakukan analisa. Mungkin hampir sama dengan driver yang lainnya, hanya saja bedanya dia sedikit penambahan di bagian-bagian tertentu. Jadi di sini ini juga sebenarnya emang hampir mirip dengan yang lainnya, mungkin ada bagian tertentu yang digunakan. Contoh yang pertama, biasanya dia itu pakai transistor jenis PNP di sini sebagai buffernya. Itu digunakannya menggunakan transistor NPN ya, 945. Terus di belakangnya ada A1015, C1815, di belakangnya lagi BD 139. Namun saya jember karena mengingat saya mau pakai bagian belakang sendiri untuk transistor drivernya ya, transistor drivernya di sini. Dan di sini finalnya saya turunin ke bawah, finalnya pakai TIP ya 955 3055 ya. Itu cuma satu set, satu channel ya. Ini udah versi bener-bener apa adanya. Terus saya udah pernah bilang sama yang pesan, ntar kalau konslet gimana kalau musikan agak keras sedikit terus rusak itu gimana ya, nggak apa-apa, yang penting bisa bunyi saja dulu, yang penting bisa buat karaoke. Oke, di sini karena mengingat memang ya mungkin karena biaya keuangan sedikit press ya, jadi kita ngikutin saja. Saya modifikasi lagi agar suaranya lebih bulat, enak tentunya, untuk bass masuk, middle masuk, high juga masuk, enak nyes. Di sini ada beberapa bagian. Contoh di sini pemasangannya sama ya, sama persis dengan yang di sini. Hanya saja saya dijemper untuk nyambung ke belakang saja ya. Ini secara fungsi sama saja, hanya saja saya mengalihkan fungsi tempatnya saja di belakang.
Oke, resistor mana saja yang saya rubah itu cukup banyak ya. Di sini untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama dari belakang saja ya. Yang semulanya 820 ohm, saya ganti pakai 100 ohm. Karena setelah saya lihat nih, ternyata driver ini sesuai apa yang saya modifikasi pada driver-driver lainnya, itu hampir sama persis. Hanya saja di bagian sini itu resistor terakhirnya pakainya 820 ohm dari basis ke basis ya. Saya rubah pakai 100 ohm dari basis ke basis. Dan di bawahnya itu ada resistor, apa istilahnya, feedback ataupun gain, resistor gain. Nih, yang sebelumnya 10 kilo saya ganti pakai 22 kilo. Kalau pakai 35 kilo bisa. Hanya saja nih resiko di sini sangatlah cukup fatal ya. Jadi saya naikkan 22 kilo atau 22 kali saja peningkatannya. Udah di bawahnya nih ya, terlihat ya. Itu pakai IN 4148, saya rubah pakai 4007. Untuk ini masih sama, yaitu 300 ohm 1 kilo 10 kilo ya. Untuk ini masih sama. Terus yang bagian sini ini reko 220 mikro, saya ganti pakai 10 mikro saja, udah enak. Middle-nya keluar, intinya hampir mendekati flat ya, ataupun clarity. Terus ada lagi resistor di sini, kita lihat kan, lihat ya. Yang aslinya 220 ohm, saya rubah pakai 470 ohm. Dengan tujuan agar elko ini bisa diperkecil lagi ya, karena mengingat kalau elko-nya besar nih segini 470, nanti suaranya cenderung ke low ya. Jadi untuk ini saya akalin saja, di sini pakai 470 ohm. Ini pakai 10 ohm udah 10 mikro sudah oke. Terus lari ke bawah, nggak ada yang diganti, hanya saja ini yang semula dari input basis ke ground ya. Untuk inputnya itu dia semula 10 kilo, saya ganti pakai 100 kilo ya, karena cukup berpengaruh untuk peningkatan atau melakukan penguatan. Ini cukup berpengaruh banget. Dan juga untuk setting DCO nya juga sangat-sangatlah berpengaruh. Untuk ini sudah selesai semua untuk modifikasinya. Transistornya tetap sama, saya pakai 32 volt, alhamdulillah aman saja. Dan untuk ini ada tambahan di bawah PCB, itu ada satu resistor doang, yang lain nggak ada. Itu dari basis input ke apa ini, basis dari gain. Ini dari gain itu melewati resistor 22 kilo, dia menuju ke basis ini, bagian ininya inverting. Itu basis ke basis saya jumper langsung pakai 100 kilo dengan tujuan agar suara tidak serak ya, agar suaranya tidak serak. Dan hasil peningkatan audio itu jauh lebih sempurna menurut saya, lebih detail lagi, lebih clean lagi ya, yang jelas lebih oke. Jadi untuk ini di sini, ini bagian buffer, inverting, ini bagian apa istilahnya, ini bikin input ke transistor drivernya ya. Ini mungkin bagian dari osilator ataupun ini sebagai umpan pertama. Untuk ini dia pengolah atau melakukan peningkatan. Yang ini sebagai memperbesar ampere ya, intinya
memperbesar ampere yang menuju ke basis. Dan untuk ini masih sama semua. Dari basis ini yang input ini juga input ya, sama input awal dari transistor awal input ini audio itu dari basis ke basis saya jumper 100 kilo. Hasil suaranya berbeda jauh. Dan untuk kapasitor di sini ya 100 pf saya ganti enggak diganti, malah dilepas kalian, karena mengingat kapasitornya itu kapasitor yang coklat gepeng tipis ya, seperti ini, kayak PCB warnanya. Itu saya lepas karena emang beresiko, takutnya kalau voltase tinggi dia nggak kuat malah rusak, kita jadinya pusing ya. Ini udah oke banget. Udah saya gunakan ini pakai 32 volt AC. Jadi mungkin realnya itu nanti sekitar 50 berapa atau 60 volt. Ini karena saya lupa, salah perhitungan. Lagian juga ini elko abal-abal, bukan elko yang bagus, merek Raiden ya. Nanti kita akan buka juga sekalian. Oke, begitu saja. Oh iya, ini saya mau tunjukin 5 ampere berat bro. Oke, untuk yang mau tanya untuk PCB-nya ataupun skema, saya spillkan ya. Ini hasil modifikasi saya. Jadi siapa tahu bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya. Nih. Jadi dari sini dia, oh ya ada yang lupa belum cat. 1 UF. Oke, untuk ini dia dari input, ini input dia 1 UF, terus ada resistor ya, melewati kapasitor, dia ada resistor ke ground itu 100 kilo. Dari basis ini ya input itu di resistor 100 kilo menuju ke basis ya. Jadi basis ke basis, terus emitor ke emitor, kolektor sama umpamanya ke 2K2 ke bagian plus VCC ya. Cukup mudah dipahami menurut saya. Hanya saja di sini Anda bisa untuk setting DCO di sini. Ini kan dari emitor nyambung terus resistor ke 15 kilo ke jalur min atau min VCC. Itu Anda bisa akalin pakai VR ya. Kalau mau set DCO nya di sini Anda mau set ya, bisa banget. Anda tinggal ganti saja ini. Dan di sini sama persis pemasangannya. Seperti ini ya, contoh ini dari emitor 15K atau dalam kurung min. Untuk sebagai set DCO Anda bisa setting di sini ya. Ini di jumper saja ya, ini 100 buangnya dibuang saja. Ini anggap saja di jumper seperti ini. Oke, mohon maaf ya tadi di istilahnya agak sedikit di skip. Oke, untuk ini kita besarkan saja guys. Untuk set DCO ya di sini DC offset ini dari emitor bisa pakai trim pot, terserah Anda mau, tapi emang kurasa trim pot 100 ohm sampai, jangan kegedean ya, takutnya kalau kegedean nanti ini sekitar 500 ohm itu udah cukup banget PR nya ya. Untuk PR ini di VR, dan untuk ininya di sini ya, untuk bawah yang 15 kilo itu untuk geser ke sini atau ke sini ya. Itu untuk set DCO agar lebih mudah
kita melakukan settingan layout speaker ya di sini. Dan setelah ini tidak ada lagi yang dimodif, ini masih sama, masih asli 2K2 15 kilo. Terus di sini ada yang tadi 10 mikro 470 mikro 470 ohm. Dan di sini dia kolektor dari transistor buffernya, bukan inverting, itu dilangsungin menuju ke basis transistor A733, dan untuk bagian emitor dia langsung menuju ke plus PCC melewati resistor 100 ohm saja ya. Dari kolektornya dia menuju sebagai input basis pada transistor C5198 atau 5200. Dan di sini dia jadi satu, yaitu melewati dioda, menghadapnya ke bawah ya. Diodanya 4148 atau 4007, itu di 2 biji, terus di paralel dengan resistor saya pakai 100 ohm menuju ke kolektor C945. Dan untuk basisnya dia resistor 1 kilo untuk ke min VCC, resistor 10 kilo untuk ke ground. Dan untuk emitornya dia pakai 300 ohm ke emitor. Dan untuk ini yang bagian kolektor tadi itu dia langsung menuju ke pin basis A1941. Jadi di sini saya coba diganti dengan resistor 10 kilo atau berapa, belum coba ya yang pakai 300 ohm atau 1 kilo, belum saya coba. Ini hanya yang saya coba yaitu di bagian sini yang dirubah ya, udah oke banget. Hasil suaranya benar-benar mendekati flat ya, walaupun nggak sepenuhnya flat, mungkin ada sinyal-sinyal yang bergerigi, mungkin seperti itu, emang pasti ada ya. Terasa untuk ini ya setidaknya mendekati mulus ya, ataupun hasil suaranya lebih bagus. Ini untuk resistor saya pakai 22 kilo, disarankan pakai 27 kilo ya. Yang dari speaker ini sebagai gainnya pakai 27K disarankan. Untuk ini dia wajib banget dipasang transistor final dulu. Untuk ini ya, menuju ke sebagai gain ya, itu wajib dipasang transistor final dulu. Kalau mau tanpa harus pasang final dulu, Anda bisa tambahkan satu lagi transistor, ataupun bisa juga dikasih resistor. Namun untuk ini hasilnya nanti kurang bagus ya. Contoh dikasih resistor ke sini itu kurasa nggak bagus. Bagusnya itu dipasang finalnya dulu, terus di ini langsung tempel ke pin speaker. Jadi untuk ini, untuk VCC yaitu dia di 25 volt sampai 32 volt AC. Saya sempat coba pakai 40 volt AC. Sebentar, tadi ini 22 ya. Ini kan Travo X speaker aktif merek JBL apa JDL, lupa ya, JBL. Itu keterangannya itu di 20 volt. Jadi ini 40 volt AC. Dan sebenarnya ini 40 volt AC bisa bisa banget 40 volt AC, asal ya itu emang finalnya mumpuni, elko-nya mumpuni, dan trafonya juga mencukupi ya. Itu silakan Anda sampai 40 volt AC bisa banget. Saya karena memang terbatas pada elko, tadi ini juga karena kesalahan saya, akhirnya elko-nya melentung. Dan untuk ini siapa tahu ada yang mau screenshot, jadi nanti kita akan hapus dulu nih. Yang nggak penting dihapus dulu biar Anda lebih enak untuk screenshot ya.
Oke, sebentar ya, kita hapus dulu. Untuk ini, ya ini juga hapus dulu. Untuk skema saja ini bisa banget, tanpa kasih VR juga bisa, namun Anda harus menyesuaikan VCC-nya agar lebih stabil lagi. Ini untuk ini dia sekitar 32 volt tanpa harus ditambahkan atau melakukan modifikasi pada VR, itu udah oke banget. Oke, untuk ini dihapus dulu ya, bentar. Oke, untuk yang mau screenshot silahkan. Ya, ini produk dari saya sendiri ya. Ini modifikasi sih, bukan produk, namun ini hasil modifikasi. Kurasa untuk driver ini cukup terbaik dan sangat mudah. Itu enggak sampai banyak-banyak transistor, banyak-banyak resistor, enggak. Elko-nya juga cuma 1 2 ya sama input. Berbeda dengan driver lainnya ya, di sini aman banget dia tanpa harus penambahan yang lainnya. Seperti ini ya. Nih. Berbeda dengan kit OCL yang ini. Ya, seperti ini ya. Itu dia diwajibkan pakai resistor ini dari setiap tegangan atau input tegangan ya, VCC. Itu wajib banget melewati resistor. Untuk rangkainya hampir mirip ini dengan ini ya, hanya saja ini bagian buffer dan invertingnya itu berbeda atau berbanding terbalik dari yang lainnya. Oke, untuk ini silakan ya di screenshot saja. Ya, mohon maaf ya gambarnya berantakan. Ini wajib pemasangan final yang jelas. Untuk mau tesnya harus dipasang final dulu. Langsung tes cuma driver saja ya. Ini modifikasi saya. Oke, silakan dirakit sendiri. Untuk resistornya ini ya kita tunjukin saja ya resistornya. Dari sini dia 100 ohm, 100 ohm, 300 ohm, 1 kilo, 10 kilo, 27 kilo, 470 ohm, 15 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 2,7 kilo, 2,7 kilo. Untuk set DCO-nya di sini Anda tinggal diganti saja pakai VR. Dan ini bagian adjust-nya di sini ya, ataupun bagian variabelnya. Itu Anda tinggal digeser ke kanan kiri. Itu untuk setting DCO-nya. Jadi untuk ini pakainya disarankan pakai yang 100 ohm sampai 500 ohm. Maksimal banget itu 1 kilo, itu maksimal banget ya. Disarankan jangan, karena emang nanti hasilnya pasti akan berubah di area sini nanti. Untuk istilahnya biasnya itu bisa naik bisa turun ya, karena tergantung dari sini juga. Untuk set DCO-nya disarankan pakai 100 sampai 500 ohm. Itu saja cukup berpengaruh nanti tegangan pada bias di sini. Untuk set DCO-nya di sini Anda tinggal modif dikit saja. Mungkin nanti untuk tegangan bias ada lagi, mungkin di sini diganti VR atau bagian sini ya. Itu nanti sambil berjalan saja silakan Anda lakukan. Untuk set biasnya saya belum coba-coba ya, di sini 2K2 kita coba-coba ganti atau gimana, belum kita lakukan. Mungkin di area sini ya untuk set biasnya di sini yang 2K2 silakan di setting. Untuk ini bagian inverting itu dia hanya sebagai istilahnya feedback kembali untuk ke sini. Untuk
untuk mengumpan agar suaranya lebih jeling. Untuk menghindarinya emang harus melewati ini ya, resistor 100 kilo, emang hasilnya lebih oke lagi. Ini mungkin kalau apa istilahnya, untuk ini mungkin kalau di langsung ke sini nggak tahu, kita juga belum coba, mungkin ada yang udah pernah coba. Jadi untuk ini transistor ini coba dihilangkan, dilangsungkan ke sini ke basis, kira-kira bisa enggak? Itu kurasa menurut saya emang sangatlah beresiko. Karena apa? Karena out dari speaker dia langsung menuju ke basis input, otomatis bisa merusak ACC yang di depan ya. Jadi untuk ini mungkin dipasang emang seperti ini, cukup biasnya saja yang masuk ke sini, ke balik ke rangkaian, nanti dia menuju ke bagian sini, dibagi menjadi dua, itu untuk ini dan ini udah termasuk simetris ya, simetris, hanya saja di bagian depan bukan simetris ya, sebagai ininya saja, antara input awal dikuatkan, ini bagian inverting. Oke, begitu, silahkan dipraktekkan saja di rumah Anda pakai PCB lubang, kurasa nggak terlalu ribet, cukup mudah, spare partnya juga banyak kurasa di umum. Oke, begitu, terima kasih, mohon maaf terlalu panjang lebar dari saya, cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.